Perlu kita sadari semua, bahwa dalam melakukan investasi pasti ada potensi naik dan ada potensi turun ya. Nah, tentunya itu balik lagi ke fundamental atau kegiatan usaha dari masing-masing emiten. Saya tidak akan membahas secara khusus terhadap satu emiten, tapi menurut saya adalah seberapa seberapa kuatnya atau ininya berkaitan dengan perusahaan itu atau emiten itu memberikan prospek atas usahanya. Kalau semakin menarik atas prospek usahanya, otomatis kalau menurut saya juga akan semakin banyak investor yang melakukan aktivitas pembelian. Oke, nah dengan harga saham IPO unicorn yang kalau kita lihat harganya turun cukup signifikan, menurut Anda apakah ini nantinya akan mempengaruhi minat dari investor untuk berinvestasi di saham-saham unicorn ini atau seperti apa Anda melihatnya Pak Rudi? Ya memang kebetulan saham yang saat ini adalah awal-awal ya. Ya mudah-mudahan tidak memberikan efek jerah lah pada investor, terutama investor-investor retail. Karena mungkin sebagian besar kalau investor yang ada itu kan sudah cukup memahami ya namanya resiko investasi. Karena kalau kita lihat nanti mungkin di tahun mendatang ini, tahun 2022 ini akan ada beberapa mungkin unicorn lainnya yang akan melakukan penawaran umum perdana, sehingga penawaran umum perdana baik unicorn maupun apapun ya itu bisa tetap semarak di pasar modal Indonesia. Oke, baik Pak Rudi Apalagi kita juga sekarang masih ya silakan Pak sudah Rudi. keluar kalau nggak salah POJK terkait dengan multiple voting right ya. Jadi peluang untuk unicorn kembali melakukan aktivitas di IPO di pasar modal Indonesia semakin terbuka besar. Oke, baik Pak Rudi kita juga masih menunggu IPO Jumbo dari GoTo dan juga beberapa unicorn lainnya. Nah seperti apa Anda melihat animo dari masyarakat dan juga pastinya investor terhadap IPO Jumbo unicorn ini? Ya, sebetulnya balik lagi ke fundamental atau baik kegiatan dari masing-masing perusahaannya, Bu. Kalau menurut saya dengan perusahaan GoTo ini kan jumlah usernya aja cukup banyak ya. Mungkin kalau kita hampir sebut semua orang mungkin saat ini punya aplikasi Gojek ya. Nah, saya rasa ini juga balik lagi ke peran dari GoTo sendiri dalam meningkatkan kinerjanya sehingga investor-investor kita ini, apalagi yang mungkin kemarin retail sudah investasi ke unicorn ini, tetap akan melakukan investasi pasar modal Indonesia seiring dengan based on dari fundamental dari perusahaan itu. Baik, Pak Rudi kita ketahui banyak sekali nama-nama besar yang ada di balik unicorn kita. Lantas apakah IPO ini akan menjadi exit strategi bagi investor kakap di belakangnya Pak Rudi? Ya, memang IPO bisa digunakan sebagai fundraising dan juga sebagai exit strategi dari pemegang saham yang eksis ya. Tapi kalau menurut saya sepanjang prospek dari perusahaan ini masih baik ya dengan kinerjanya yang meningkat, seperti kita lihat layanan GoTo juga kan sekarang udah dengan tampilan-tampilan dan fitur-fitur yang baru-baru ya. Jadi ini memang perlu effort dari masing-masing emiten tersebut untuk meningkatkan kapasitas dari perusahaannya sehingga bisa meningkatkan kinerjanya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.